Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib wa salat ijabah rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Dua kalimat yang mengandung tahmid seorang hamba di hadapan Allah atas nikmat dan karunia telah Allah berikan di tengah kehidupan kita semua, wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini, selain dua nikmat yang sangat agung yang Allah berikan di tengah kehidupan kita semua, juga kita wajib bersyukur. Sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, selain beribadah juga kita bisa menikmati nikmat Allah bernama nikmat sehat, hidup dan kehidupan. Karena tidak kita tahu ternyata pandemi COVID-19 di tanah air yang kita cintai ini bukan semakin landai, tapi semakin meningkat. Bahkan saya sendiri merasakan ada saudara dekat saya, Allah Masya Allah, usia baru 30 tahun, terpapar COVID ini hanya dalam tempo 6 hari dan tidak punya track record tentang penyakit sebelumnya. Inilah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebuah ibrah besar bahwa kehidupan kita hanya bergantung kepada Allah. Sebagai pelindung kehidupan kita hari dan sampai akhir hayat kita tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebut dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan ditambah dengan ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ketika Abu Dzar menceritakan ausani khalili Rasulullah SAW bisab'in, bahwa kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku terhadap 7 perkara. Di antaranya perbanyak ucapan hauqalah. Apa itu hauqalah? La haula wala quwata illa billah. Karena tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali milik Allah terhadap virus yang sangat kecil yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, karena memang ukurannya kata saintis 400 milimikro, hanya bisa terdeteksi lewat satu alat yang khusus, tapi membuat kehidupan manusia di muka bumi ini semakin sadar kita. Ya harus kita besarkan di tengah kehidupan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan selain Allah. Maka bersyukurlah, khususnya kita juga baru saja diturunkan nikmat berbentuk air hujan. Apa doa sesudah turun hujan? Kalau turun hujan hafal kita, Allahumma shayban nafi'an. Menunjukkan ketika kita dapat nikmat jarang kita berucap syukur di hadapan Allah. Padahal betapa senangnya Allah ketika seorang hamba diberi nikmat oleh Allah, dia bersyukur di hadapan Allah. Senangnya Allah melebihi senangnya orang tua terhadap anak kandungnya sendiri. Melebihi orang yang kehilangan harta yang sangat dicintai, suatu saat dia mendapatkan harta tersebut, dia pasti senang. Allah lebih senang ketika hambanya diberi nikmat, dia pandai bersyukur. Maka doanya apa? Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami telah diturunkan hujan dengan karunia dan rahmatnya, atau rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita tahu dari keterangan Rasulullah SAW, di antara waktu yang doa seorang hamba mustajab didengar dan dikabulkan Allah kapan? Ketika saat turunnya hujan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, terus basahi lisan kita dengan kalimat tahmid, karena yang patut kita puja dan puji hanya Allah. Terus penuhi kehidupan ini dengan penuh rasa syukur di hadapan Allah, karena hakikatnya nikmat Allah tak terhingga di tengah kehidupan kita. Bahkan Allah ingatkan kepada kita semua dalam surat Ibrahim, surat 14 di ayat 34.
wa atakum min kulli ma sa'altumu. Sampai Allah menjelaskan betapa banyak permintaan kita sebagai hamba Allah yang telah diijabah, dikabulkan, didengar oleh Allah. Dan Allah harus mengingatkan kita semua, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmatku, hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang mampu menghitung nikmat Allah. Kenapa? Karena terlalu banyak, uncountable. Tidak ada serinya nikmat Allah. Jangankan seumur hidup kita menghitung nikmat Allah, nggak mampu. Seharian aja kita tidak ada yang mampu menghitung nikmat Allah. Siapa yang pernah menghitung nikmat Allah sejak bangun pagi sampai tidur malam? Jangankan menghitung, kepikiran aja enggak. Maka Allah nyatakan, Allah tutup surah Ibrahim ayat 34 ini dengan statement apa? Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia ini makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur terhadap nikmatku, tidak pandai bersyukur, tidak pandai berterima kasih. Qalilan ma yashkurun, dalam ayat yang lain Allah jelaskan sedikit sekali manusia pandai bersyukur. Semoga kita termasuk kelompok yang sedikit itu, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga janji Allah dan surah Ibrahim ayat 7 bisa kita rasakan tengah kehidupan kita sampai akhir hayat. La in syakartum la azidannakum. Dan wujud syukur pernah kita bahas dulu. Ada 3 macam bentuk syukur. Syukur secara lisan minimal dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Tapi syukur-syukur jamaah ijabah sudah terbiasa. Kalau nikmat Allah sesuai dengan harapan dan keinginan kita, apa ucapan syukurnya? Hah? Bukan alhamdulillah ala kulli hal, bukan itu kedudukannya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ayo biasakan dengan lafaz ini tuntunan Rasulullah SAW, bukan karangan ulama. Hadis riwayat Ahmad ini. Kalau nikmat Allah kurang sesuai dengan harapan kita, tetap kita bertahmid memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah ala kulli hal. Seperti sakit itu nikmat Allah. Kita tertimpa ujian, termasuk kita tertusuk duri, itu hakikatnya nikmat Allah. Kalau kita sabar, husnudzon dengan apapun ujian dari Allah, itu bisa menjadi kafarah, menghapus dosa-dosa kita. Bahkan hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, ketika seorang hamba Allah dalam hidupnya nggak pernah diuji oleh Allah, dia hidupnya happy-happy saja, lancar-lancar saja, nggak pernah ada persoalan dalam hidupnya. Begitu dia diwafatkan oleh Allah, nanti di akhirat ketika dia melihat orang-orang yang diberi ujian dalam hidupnya dan mereka bersabar, mereka husnudzon dengan ketetapan Allah, ternyata dia ingin kembali ke dunia. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, uji aku, beri aku kesulitan hidup, beri aku penyakit ini dan penyakit itu. Kenapa? Karena dia melihat saudara diuji dalam hidupnya dan mereka bersabar, ternyata dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Bukankah itu nikmat Allah? Cuman siapa yang mau sakit? Kalau disuruh pilih jadi orang kiri atau orang kaya? Pilih diuji kesenangan hidup atau kesulitan hidup. Tapi hakikatnya tidak ada pilihan hidup ini. Karena pemilik kehidupan bukan kita, tapi Allah. Kita cuma user, kita bukan owner, bukan pemilik kehidupan ini. Kita hanya menjalankan sebuah perintah Allah, kewajiban kita yang Allah ingatkan dalam surah Az-Zariyat di ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hanya beribadah kepada Allah. Nah, wa ibu rahimakumullah, ini sekedar muqaddimah supaya saya pribadi khususnya dan kita semua di sisa umur yang Allah berikan. Dan ingat, kita masih di tengah pandemi COVID-19. Bahkan saya qadarullah sempat melihat acara sebuah talk show di salah satu televisi swasta. Karena masih banyak masyarakat meremehkan COVID ini, seorang supir ambulan menantang kita yang masih meremehkan tentang COVID ini, konspirasi ini itu. Beliau menantang kita, ikut saya selama sehari semalam. Hari ini letih saya, 40 mayat harus saya makamkan hari ini. Dia tantang kita. Jadi yang masih meremehkan dengan pandemi ini,
Ya, karena masih banyak yang meremehkan. Saya khotib Jumat kemarin di Keranggan, di Masjid Putih, yaitu masjid samping jalan besar. Saya lihat tidak ada physical distancing, banyak orang nggak pakai masker. Saya tanya di kayak bilang, susah Ustaz, mereka yakinnya di konspirasi. Kalau mati aja. Ya, kan sulit kalau begini. Makanya negeri ini sulit akhirnya menghambat ini. Plus kebijakan pemimpin kita yang tidak populis, tidak berani menerapkan lockdown. Karena memang kosnya besar kalau lockdown benar, betul tidak? Selama 2 pekan itu berarti kalau di lockdown kita harus disiapkan makan dan kebutuhan hidup kita. Nah, pertanyaan, mampu nggak negara ini memberi sebuah jaminan kehidupan selama 14 hari? Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan sebuah statement pernyataan seorang pejabat negara atau pejabat publik. Kata-kata beliau sebenarnya good looking ini adalah istilah lama, tapi tiba-tiba menjadi sebuah trending topic dengan istilah good looking. Karena pejabat ini menyampaikan paham radikalisme terpapar di masjid-masjid, khususnya di kementerian dan BUMN atau di pemerintahan, itu dibawa oleh anak-anak yang good looking. Bahkan beliau menjelaskan makna good looking anak-anak ini adalah anak penghafal Quran, hafir. Bahkan beliau jelaskan lagi anak-anak ini menguasai bahasa Arab. Bahkan beliau jelaskan lagi karena anak ini good looking, memiliki keterampilan yang saya sebutkan tadi, ya, maka anak-anak ini mendapatkan simpatik dari jamaah, dari masyarakat setempat, sehingga lama-lama mereka menjadi DKM di masjid tersebut. Seandainya bukan pejabat publik yang menyampaikan, mungkin tidak terlalu menggelegar tentang ucapan dan statement tersebut. Tapi karena ini seorang pejabat negara, apalagi beliau diamanahkan mengurus tentang agama, urusan agama negara ini, maka menjadi sebuah hot issue yang ada berapa pekan yang lalu. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, saya tidak akan menjelaskan tentang ranah politik, bukan mention saya atau passion saya, bukan kapasitas saya. Tapi mari kita melihat ada 4 poin yang bisa kita bahas dalam perspektif Islam, kacamata Islam, pandangan Islam. Pertama, good looking sendiri. Yang kedua, sosok anak yang hafiz, penghafal Quran. Yang ketiga, bahasa Arab. Dan yang keempat, dia mendapatkan simpati. Yang pertama tentang good looking. Rasulullah SAW menjelaskan tentang bagaimana innallah jamil. Allah itu adalah zat yang maha indah. Yuhibbul jamal. Allah sangat senang dengan hamba-hambanya yang good looking. Allah sangat senang dengan objek yang benar-benar memberi performa yang good looking. Justru Allah benci dengan orang-orang yang berpenampilan bad looking. Bahkan kita lihat bagaimana syariat Allah yang diajarkan oleh Rasulnya Muhammad SAW, di antaranya berkaitan dengan lingkungan, at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Sayangnya hadisnya, teks hadisnya yang sahih nggak dihafal, ucapan atau ungkapan yang bukan hadis disebut hadis. Apa itu? An-nadhafatu minal iman. Nah, ini yang terbolak-balik kita ini. Pada hadisnya, tekstual hadisnya, ya, yang dengan kalimat mudah Tirmidzi itu at-tahuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu bagian dari iman, bukan an-nadhafatu minal iman, walaupun substansi maknanya sama. Padahal sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari, man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, kalau orang mengatakan an-nadhafatu minal iman di hadis, dia telah berdusta atas nama Rasulullah SAW, dan orang ini hukumannya apa? Dia telah menyiapkan tempat untuk dirinya di neraka. Wa'iyadzubillah. Jadi secara lingkungan kita diajarkan good looking. Secara pribadi pun kita diperintahkan harus menjadi sosok hamba Allah yang good looking. Sebagai contoh,
menghadiri sholat Jumat, dan ini hukumnya wajib kepada laki-laki. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan hadis Sahih Bukhari, "Idza ja'akumul jumu'ah falyaghtasil." Jika telah datang kepada kamu hari Jumat, maka hendaklah dia mandi. Perintah falyaghtasil memang terjadi perbedaan pendapat ulama. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan mandinya untuk sholat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Tapi mazhabnya al-Zahiriyah, apa disebut dengan al-Zahiriyah? Yang memaknai teks hadis atau ayat secara zahir, secara tekstual, mereka mengatakan ini menunjukkan hukumnya wajib. Memang secara kaidah usul fikih dinyatakan al-amru lil wujub, kata perintah menjadi wajib. Terlepas apakah itu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah, yang jelas kita diperintahkan good looking sebelum menghadiri sholat Jumat. Bahkan bukan hanya sekedar mandi, kita diperintahkan untuk memakai harum-haruman. Bahkan Allah jelaskan dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 di ayat 31. Coba lihat. Tolong diingatkan keluarga kita, jangan seenaknya ketika menghadiri sholat pakai kaos. Kalau dia sholat di rumah pakai oblong, ada tulisan ini, tulisan itu. Padahal ini perintah Allah. Dan yang menariknya, coba udah buka surat 7 ayat 31. Allah memerintahkan, Allah mengajak tentang orang good looking memasuki rumah Allah bernama masjid, bukan kepada orang beriman, tapi ya Bani Adam. Ini ada ustaz kita. Apa perbedaan harfun nida terhadap ya ayyuhalladzina amanu dan ya Bani Adam? Kenapa Allah tidak mengungkapkan, kenapa Allah tidak memerintahkan dan mengajak di surat Al-A'raf ayat 31 bukan ya ayyuhalladzina amanu tapi ya Bani Adam? Kenapa? Karena tidak semua kita menjadi orang beriman di depan Allah. Makanya untuk perintah berpakaian yang terbaik setiap masuk rumah Allah bernama masjid, ingin mendirikan sholat atau ingin bersiar di masjid, syaratnya ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berpakaianlah yang terbaik yang engkau miliki setiap memasuki masjid. Ingat, yang Allah perintahkan bukan orang beriman, tapi hai anak Adam. Menarik kan? Nah, sekarang kita lihat, masuk masjid seenaknya. Kalau kondangan, siapa yang pernah lihat masuk kondangan melihat orang-orang pakai baju kaos? Pernah lihat nggak? Kecuali anak-anak ABG wajar. Siapa yang pernah melihat rapat di istana itu menteri atau siapapun undangan terhormat pakai baju kaos? Pernah lihat? Tapi kalau Allah, saya nggak tahu, saya yakin, tapi ustaz kita juga khutbah di kementerian, sedih kita. Di kementerian itu kalau kita jadi khotib, bukan 1-2 yang kita temukan orang masuk masjid dengan pakaian pakai training. Kenapa? Sudah dibuat sistemik di negara ini. Coba lihat, olahraga itu diperintahkan olahraga di kementerian atau bayangkan dimanapun hari apa? Jumat. Hebat. Bahkan ada kajian saya di satu kementerian itu aneh, saya lihat orang olahraga, yang olahraga yang ngaji. Bahkan di aula kementerian itu, karena lapangan voli nggak terojo, ketika teriak ini cekak-cekiki. Yang lebih menariknya lagi, biasanya habis olahraga ngapain lagi kegiatan hari Jumat? Apa? Bersih-bersih. Ya, bersih-bersih apa? Kerja bakti istilah. Kerja bakti. Coba bayangkan habis dia olahraga kerja bakti. Kira-kira masuk masjid apa kerjanya? Tidur. Tempat favorit mana? Tembok. Sampai ada anekdot, kapan tidur paling nikmat? Jawabannya apa? Ketika khotib naik mimbar. Sampai kita udah meledak-ledak. Kalau Allah, saya kalau khutbah nggak pernah pakai teks, ya, selalu mencoba cari topik isu yang hot isu biar jamaah interaktif, nggak ngantuk, nggak bosan dengarnya. Tetap aja karena dia udah letih, udah olahraga, kerja bakti, nggak mandi, pakai training.
Maka harus kita teriakin ayat ini, ya bani Adam, khudhu fil amri lil jam'i. Kalau kaidah itu kata perintah kepada semua. Berpakaianlah terbaik setiap masuki masjid, karena masjid bukan tempat biasa. Selevel istana aja semua orang, penampilannya nggak ada yang jelek. Bahkan mungkin sewa deh jas demi good performance, good looking di hadapan manusia lain. Mungkin mobilnya biasa karena ini sekali-sekali seumur hidup dia perlu rental Alphard ya rental. Gitulah good looking. Wa iyadzubillah. Ada yang keliru tentang pemahaman good looking di akhir zaman ini. Dan itu sudah Allah ingatkan. Kenapa manusia urusan dunia ada istilah banting tulang. Siapa yang pernah mendengar demi akhirat aku siap banting tulang? Siapa yang pernah dengar? Jangan-jangan dipegang kepala, salah minum obat ya tadi pagi Pak. Bahkan Allah ingatkan, kenapa untuk urusan dunia ada istilah banting tulang, ada istilah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lihat surah Al-Hadid, surat 57 di ayat 20. Coba lihat. Kenapa kita untuk urusan dunia kita good performance, good looking, bahkan istilah banting tulang, ayat ini yang menjawab. Sudah ketemu? Surat 57 ayat 20. Siapa yang baca? Ya, silakan. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling bertangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan keturunan, seperti hujan yang tanam tanamannya mengandungkan parutan. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ketemu Pak jawabannya Ibu, Bapak Ibu. Kenapa manusia urusan dunia siap banting tulang, siap mempertaruhkan nyawanya? Tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwal wal aulad. Demi sebuah status, demi sebuah kebanggaan, betul tidak? Kalau dipikir-pikir, buat apa kita banting tulang? Makan juga paling banyak 2 piring. Makan 3 piring nggak bisa sholat, olah. Begitu sujud, gitu kan? Kebanyakan makan. Kalau dipikir-pikir, rumah mau sebesar apa? Emang mau guling-guling di rumah itu? Kamar dibuat sebesar musola aja, emang bisa setiap sujud kita tidur gitu? Tapi sebuah kebanggaan masalahnya. Dan kalau boleh kita jujur lagi, yang paling mahal dalam hidup ini biaya status atau biaya kebutuhan hidup? Yang paling mahal biaya apa? Yang membuat orang terjebak bahkan menghalalkan dengan hutang ribawi itu karena status atau kebutuhan primer. Nah, udah tahu kita jawabannya dan ada ayatnya. Tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwal wal aulad. Bahkan kebanggaan manusia apa? Dia bangga sekali kalau hartanya 7 turunan enggak habis. Semakin bangga dia kalau anak turunannya sekolah di sekolah yang hebat. Kalau perlu urusan luar negeri broad country, dari kampus-kampus yang bonafit di muka bumi ini, Oxford dan sebagainya, bangga. Padahal mereka bahkan ada satu YouTube yang sedang heboh. Beliau memiliki anak lulusan luar negeri, bahkan beliau penulis bagaimana biar anak sukses sekolah di luar negeri. Beliau menyesal, meminta maaf kepada publik. Keliru saya mengajarkan Bapak Ibu supaya anak kita hebat sekolahnya. Ternyata saya lupakan satu hal tentang spiritualitas. Dan saya menyesal. Kenapa beliau menyesal? Ketika istrinya sakit dan meninggal, seluruh anaknya gak bisa hadir. Karena semua menjawab, Pak, kami sibuk, kami gak punya waktu. Maka menyesal beliau dan beliau minta maaf pun. Dan beliau tarik satu buku tentang bagaimana menyekolahkan anak keluar negeri dengan mudah dan menjadi anak yang sukses. Beliau tarik dan beliau minta maaf kepada masyarakat Indonesia. Wa'iyadzubillah. Ini pelajaran untuk kita. Bapak Ibu rahimakumullah, berarti good looking hakikatnya justru perintah syariat.
Baik kita sebagai individu hamba Allah maupun kita bagian dari elemen masyarakat, kita diperintahkan good looking. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa manusia yang good looking di hadapan Allah, nggak perlu di hadapan makhluk. Nggak perlu kita mendapatkan i'tiraf, pengakuan di hadapan makhluk. Bahkan nasihat seorang ulama besar Hasan Basri rahmatullah alaihi, apa ucapan beliau, apa nasihatnya sangat indah. Seandainya seluruh makhluk di muka bumi ini tidak senang denganku, aku tidak pernah risau. Asal Allah jangan sampai tidak ridho kepadaku. Hebat. Seandainya seluruh manusia membenciku, tidak ridho padaku, aku tidak dianggap oleh mereka, aku tidak risau. Yang aku risau kalau Allah membenciku. Bahkan ada ungkapan beliau, ketika orang memilih kesuksesan dunia, ketika dia memilih kesuksesan di kehidupan dunia ini, siap-siap dia tidak sukses di hadapan Allah. Tapi siapapun yang mengejar kesuksesan di hadapan Allah, siap-siap dia tidak terkenal di hadapan manusia. Dan ini sebuah pilihan. Betul tidak? Kalau kita terkenal di hadapan manusia, kira-kira ada jaminan gak Allah ridho dengan kita? Tapi kalau Allah sudah ridho dengan kita, insya Allah dunia itu Allah dekatkan. Ini jaminan Allah, ada hadis kudusi. Siapapun di awal paginya dia membesarkan diriku, aku dekatkan dunia, aku buat dunia merangkak di hadapannya. Dan siapapun memikirkan dunia dalam hidupnya, aku buat dunia menjauh dengan kehidupan. Maka pertanyaannya, rezeki itu kita yang cari atau rezeki yang mengejar kita? Kita yang mengejar rezeki atau rezeki yang mengejar kita? Mana yang betul? Ayo Bapak Ibu, jawab dengan keyakinan. Kita yang mengejar rezeki atau rezeki yang mengejar kita? Rezeki mengejar kita. Dan ini jaminan Allah. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahkan ada perdebatan sesama ulama, satu Imam Syafi'i, satu Imam Malik, ketika menafsirkan surah An-Najm ayat 39. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Versi Imam Malik, tanpa usaha kalau Allah sudah takdirkan rezeki, duduk di tempat datang tuh rezeki. Versi Imam Syafi'i enggak, berdasarkan ayat ini katanya harus berikhtiar dulu, usaha. Maka kita kenal ketika Imam Syafi'i menolong orang sedang panen pohon anggur atau kurma, ya, karena beliau menolong orang yang sedang panen, beliau dikasih buah tersebut, ya, sekeranjang. Tapi Imam Syafi'i ingat akan gurunya. Aku ingin buktikan pada guruku, aku dapat sekeranjang anggur atau kurma ini karena aku ikhtiar membantu orang ini. Akhirnya katakan, wahai Syekh, Imam, aku dapat ini karena aku ikhtiar, usaha. Terus Imam Malik menjawab, aku juga dapat dari kamu. Dari tadi aku di sini aja. Ya, itu terlepas dari itu kan. Tapi ini ulama levelnya, kok kita beda, ya. Nah, kita tetap levelnya sebagai hamba Allah yang secara umum, doa, ikhtiar dan tawakal, hakikatnya demikian. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ingin tahu siapa sosok hamba Allah yang good looking, pelajari, pahami, dan tolong dicatat, harus ketemu Bapak Ibu, ada 15 kriteria yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan, surat 25 di ayat 63 sampai dengan ayat terakhir. Surah Al-Furqan berapa ayat? 70? Hah? 77. Ya, tolong dilihat. Dan ini saya jadikan PR untuk jamaah ahli jabah. Tapi kalau diberi PR jangan bulan depan nggak hadir pula karena ngerjain PR. Ada 15 harus ketemu. Dan itu bukan untuk saya, itu untuk Bapak Ibu. Saya cuma mencoba membantu. Siapa manusia menjadi good looking di hadapan Allah, yang Allah istilahkan ibadur rahman, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatamul jahiluna qalu salama. Semoga nanti Ustaz kita jadi imam sholat Isya, bawa ini Ustaz, ya. Bisa dipenggal untuk menjadi dua rakaat, ya, insya Allah demikian. Karena suara beliau lebih bagus dibanding suara saya. Harus saya akui, saya bukan Polri, ya. Saya dulu komandan pramuka. Beliau sebenarnya pembina saya di pramuka.
Tapi nama pembina, ayo gini. Dan saya alumni Jambore 86 Ustaz. Jadi suruh teriak-teriak oleh beliau. Teriak, kurang kuat, pecah lah kita. Ya hakikatnya demikian. Dan beliau sangat tahu Gontor waktu itu belum pernah mengirim santri ke Jambore baik nasional maupun internasional Ustaz ya. Di awal tahun 86, dan itu periode saya. Saya udah kelas 4. Ya, mudah-mudahan demikian. Bapak Ibu, ini tentang good looking. Yang kedua, kita bahas tentang anak hafid, anak penghafal Quran. Seharusnya semua kita bermimpi, bercita-cita semua anak turunan kita harus menjadi penghafal Quran. Karena anak penghafal Quran mendapatkan derajat yang sangat mulia di hadapan Allah. Bagaimana digambarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW, anak penghafal Quran akan memberi mahkota kepada kedua orang tuanya. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, anak penghafal Quran dengan izin Allah bisa memberi syafaat 70 keluarga terdekat. Apa maknanya? Tidak ada istilah terlambat, tidak ada merasa istilah gagal. Ustaz, anak-anak saya nggak ada penghafal Quran, bagaimana supaya saya mendapatkan mahkota atau mendapatkan minimal syafaat dari 70 terdekat anak penghafal Quran? Berarti kalau anak kita kandung nggak ada yang hafal Quran, jadikan cucu. Cucu masih gagal, cicit. Cicit masih gagal apa? Di bawah cicit apa? Cucu. Bawa apa lah istilahnya? Apa? Cangga. Cangga. Di bawah cangga? Pasti udah mentok. Ya, dikatnya demikian. Harus ada generasi kita. Maka harus jujur sebenarnya. Harus jujur dan sedikit iri dengan Pak Wiranto. Gitu-gitu tuh orang. Cucunya 3 orang udah penghafal Quran dari Malaysia, karena mantu beliau adalah termasuk tokoh jamaah tabligh di Republik ini. Yang cucunya beliau meninggal tenggelam di kolam renang, anak dari ini orang ini. Ya, wallahu a'lam. Apakah Allah memberi syafaat atau tidak, kita doakan saja. Allah mahdiin, ya, karena beliau masih hidup. Hakikatnya kita sendiri, anak saya belum mungkin, tapi sudah pernah menghafal 30 juz di Darussunnah Ustaz. Sekarang ada putri saya di Ibnu Taimiyah, dan saya wajibkan seluruh anak saya harus masuk pondok. Walaupun biaya pondok nggak ada yang murah Ustaz. Kecuali pondok Gontor harus kita akui. Ya kalau Bapak mohon maaf, yang apa rezeki Allah berikan sekedar cukup, pondok Gontor masih murah. Ya. Sedangkan yang saya sebutkan tadi udah mainnya di atas puluhan juta. Nah Bapak Ibu, tapi jangan khawatir, rezeki terjatuh oleh Allah. Kemarin malam saya ketemu dengan seorang laki-laki punya 4 orang istri. Anaknya 13 dan dia cuma usaha jualan parfum. Tapi saya lihat kehidupan mereka berjalan aja. Kalau Ustaz tanya, saya juga bingung dari mana rezeki. Ini kita anak 2, 3 seolah kayak kebakaran. Tak kebakaran hutan, kebakaran jenggot, nggak ngerti itu. Inilah kita hari ini. Karena tingkat ketawakalan kita pada Allah tidak seperti harapan Allah. Pada orang yang bertawakal pada Allah, janji Allah dan surah At-Talaq ayat 3, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Oh, malah Ustaz tua ya. Saya pikir ya, Allah. Masalah. Nah, Bapak Ibu, jadi anak penghafal Quran menjadi cita-cita kita semua dan kita hari ini. Ternyata ada satu riwayat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kedudukan kita di surga tergantung jumlah hafalan kita terhadap Al-Quran. Jadi kalau Pak Yani masih juz Al-Bukat, juz Qomat, ya, surganya masih di level juz Al-Bukat. Ya. Jadi kedudukan kita di surga aja ada tingkatan-tingkatan. Itu termasuk berkaitan dengan apa? Sejauh mana kita hafal Quran, dekat dengan Al-Quran, sejauh mana kita mengamalkan isi Al-Quran. Ingat, ternyata kewajiban hamba Allah terhadap Al-Quran bukan sekedar bisa membaca. Orang yang cuma bisa membaca Al-Quran, tolong diingat, dicatat Bapak Ibu, dalam pandangan Allah ini orang yang ummi alias buta huruf. Silakan azan dulu. Oh, muadzinnya masih jauh jalan. Buka surah Al-Baqarah 78. Surah Al-Baqarah ayat 78. Siapa manusia yang buta huruf, kata Allah. Al-Baqarah 78.
Ya, kita lanjutkan. Jadi pentingnya kita memahami, justru kita harus punya cita-cita dan tekad bagaimana anak turunan kita menjadi penghafal Quran. Bahkan surah Al-Baqarah ayat 78, jujur saya katakan harus kaget. Bapak-bapak kaget nggak ketemu ayat? Ternyata jangan-jangan hampir mayoritas kita itu adalah orang-orang yang ummi, buta huruf di hadapan Allah. Wa minhum ummiyuna. Siapa ummiyun? La ya'lamunal kitab. Mereka tidak mengetahui, tidak pernah memahami tentang Al-Quran. Ayo jujur Bapak Ibu, di ruangan ini, siapa yang pernah membaca Quran itu terjemahan saja, bukan tafsir. Kalau tafsir lebih susah lagi nanti. Terjemahan saja tapi tertib dari surat Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Siapa yang pernah baca? Ya, dari mayoritas. Baru 3 nggak memenuhi. Saya pernah survei dalam satu kajian 100 orang lebih yang hadir, yang angkat tangan dari 100 orang cuma 5 orang. Dan tolong diingat, dicatat oleh malam ini, na'udzubillah wa iyadzubillah, jangan sampai kita manusia ummi di hadapan Allah. Ternyata arti orang yang ummi, buta huruf, bukan tidak bisa baca dan tulis, bahkan bukan tidak bisa baca Quran versi Allah. Dia bisa baca Quran tapi tidak pernah ingin memahami isi Al-Quran. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Bagaimana Quran akan menjadi syafi, memberi syafaat nanti dari kiamat? Apa perintah Rasulullah SAW terhadap Al-Quran? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa inna sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Quran akan memberi syafaat dengan izin Allah di hari kiamat. Dan kepada siapa? Kepada orang yang dekat, sahabat Quran. Bagaimana kita? Kita bukan orang Arabi, bukan bahasa ibu kita. Al-Quran yang Allah turunkan Quranan Arabia sebagai bahasa Arab. Kok nggak ada keinginan kita mencoba memahami pelan-pelan? Sehari 3-5 ayat aja Bapak Ibu. Masa nggak ada keinginan sih? Pada ini message, surat cinta dari Allah. Bahkan ada yang mengandung perintah, surat tugas dari Allah supaya menjadi hamba Allah yang mendapatkan kesuksesan kebahagiaan dunia akhirat. Dalam Al-Quran harus kita, maka disebut sebagai hudan, petunjuk, guidance of life. Bahkan Allah sebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 20. Apa fungsi dan kedudukan Quran di tengah kehidupan orang beriman? Hadza basairul linnas. Quran sebagai basair, pelajaran untuk manusia, kata Allah. Bukan hanya orang beriman, manusia. Siapapun manusia yang mengambil nilai Al-Quran, dia akan meraih sebuah kebahagiaan, kesuksesan di kehidupan. Maka ada istilah, ada survei. Wallahu a'lam kebenaran survei ini. Yang survei PBB, United Nations. Ternyata negara yang menerapkan nilai-nilai Islam, bukan negara Islam justru yang pertama. Negara yang pertama katanya New Zealand. Nomor 2 Kanada. Nomor 3 Swiss. Qadallah, New Zealand masih dream saya, cita-cita mimpi saya. Mudah-mudahan saya bisa. Dan kita sudah komunikasi tadi dengan Ustadz yang sedang terkenal peternakan sapinya, Ustadz Reza. Ya, bisa dilihat di YouTube, ada anak Indonesia punya peternakan sapi di New Zealand sekian ribu hektar, bayangkan. Tadi siang kita ada Zoom meeting dengan beliau. Yang kedua Kanada, kalau Swiss dengan izin Allah 2 tahun masih pernah diundang ke sana oleh KBRI kita, ya. Dan saya bisa merasakan nilai-nilai Islam itu ada di negara kafir itu. Kejujuran, sebuah penghormatan kepada orang yang lebih tua. Yang pernah saya cerita dulu, malu rasanya gitu. Di kereta saya menuju dari Zurich, dari Bern menuju Zurich Airport, ingin pulang ke tanah air. Di kereta itu masih banyak kursi kosong, ada nenek-nenek naik dari satu stasiun, semua gerbong saya beri kecuali saya. Karena saya menganggap kenapa saya harus berdiri, kan masih ada yang kosong. Malu saya begitu saya tanya dengan seorang yang sebelah saya, seorang wanita, kenapa Anda berdiri? Apa jawaban dia? Dalam keyakinan kami, memberi sebuah kehormatan, memuliakan orang tua itu adalah sebuah kehormatan untuk hidup kami. Bukankah itu ajaran Islam? Kira-kira kalau naik kereta dari Bogor ke Jakarta, ada nenek-nenek naik, kira-kira semua anak muda berdiri atau pura-pura tidur? Tahu kok jawabannya? HP ketinggalan di public area, nggak hilang. Sejam setengah balik, ada di situ.
Akhirnya perasaan saya tanya sama Pak Dubes, Pak mana ada? Kenapa? Di sini Ustaz nggak ada penada. Kalau di tanah air bukan hanya penada, yang backup pencuri siapa? Muhammad. Udah jadi rahasia umum. Bukankah itu nilai Islam? Apalagi buang sampah sembarang. Yang kita sebutkan kalau di bab fikih itu, kitab-kitab klasik, itu bab taharah, an-nadhafah minal iman itu di awal dijelaskan. Tapi pesantren mana yang bersih? Coba jujur. Kamar mandi mana pesantrennya yang bersih? Ya. Jadi itulah kita. Nah, kita kembali kepada tema kita tadi tentang poin kedua. Ayo Bapak Ibu, jadikan anak keturunan kita penghafal Quran, dan diri kita ada usaha, ada effort untuk dekat dengan Al-Quran. Apalagi malam ini dijelaskan oleh Allah, jangan sampai kita menjadi manusia yang ummi buta huruf, hanya bisa baca, nggak bisa memahami makna. Dan mohon maaf, tahsin itu yang utama dan perlu, karena makharijul huruf, panjang pendek tajwid itu kalau salah kita ucap bisa merubah makna. Tapi sesudah itu naikkan level, karena Allah perintahkan terhadap Al-Quran. Buka surat Muhammad, surat 47 ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak ingin mempelajari, mentadaburi, memahami Al-Quran, kalau tidak hatimu tertutup dari kebenaran? Nggak tahu. Coba lihat, negeri ini sangat familiar dengan surat Yasin, betul? Mana orang lebih lancar baca, surat Yasin atau surah Al-Baqarah? Tapi kalau ditanya, ngerti arti surat Yasin? Abdi mah Yasin wae. Belum lagi cara membaca Al-Quran. Banyak kita yang melanggar SOP yang Allah tetapkan. Baca Quran itu sebenarnya bagaimana? Boleh nggak buru-buru? Kalau orang Yasinan itu buru-buru nggak? Dan orang baca Quran terburu-buru ditegur, dilarang oleh Allah tidak? Lihat surat Al-Qiyamah, surat 75 ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka litahjala bi. Hai Muhammad, jangan engkau gerakkan lidahmu karena hendak cepat-cepat menguasai Al-Quran. Setingkat Nabi Muhammadnya ditegur oleh Allah. Padahal Nabi kita Muhammad SAW bisa bahasa Arab, ngerti Al-Quran nggak? Datang kita nggak ngerti Quran, seenaknya baca Quran. Padahal perintah baca Quran bagaimana? Waratilil Qur'ana tartila. Tartil baca, nggak terburu-buru. Yang kita lihat orang suruh baca Yasin, kalau udah keluar besek, kira-kira baca Yasin lebih cepat lagi nggak? Ini terjadi. Ya, sedih memang. Karena itu tadi tidak kembali kepada aturan Allah dan Rasulnya, tidak ingin mencoba memahami Al-Quran, apalagi level mengamalkan. Walaupun ketika level mengamalkan, fattaqullah mastata'tum, itu individu sekali, sesuai kemampuan kita masing-masing. Asal jangan pura-pura tidak mampu, bahaya. Bahkan sebagai motivasi kita semua, sudahkah setiap hari kita baca 1 juz? Sudahkah semua kita setiap bulan khatam Quran sekali minimal? Bukankah ada petunjuk dari sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mampu menghatamkan Quran sehari sekali. Jawaban Rasul, hebat kamu. Bukan. Syahrun, cukup menghatamkan Quran sebulan sekali. Ayo jujur, apakah semua di ruangan ini khatam Quran sebulan sekali? Kita jawab masing-masing. Padahal setiap huruf yang kita baca di Al-Quran apa? Setiap huruf yang kita baca dapat berapa? 10 apa? Kebaikan. 1 ayat. Kok 1 ayat 1 huruf? Seekor onta yang besar. Ada yang saya pahami keliru tentang onta merah. Intinya ontanya yang besar, harga onta itu sekarang di Saudi kalau dirupiahkan sekitar 40-50 juta. Biar gampang kita hitung 50 juta. Berarti kalau bapak ibu bisa baca Quran 1 hari 1 juz, 1 juz rata-rata 150 ayat. Berarti 150 ayat kali 50 juta berapa tuh? 7,5 M. Tahu kapan saya hitung 7,5 M? Lagi Pak Yani umumkan saya hitung. Jangan-jangan salah saya 7,5 M. Tapi saya hitung nolnya betul. 1 juz tanpa kita sadari,
kita telah memiliki nilai yang kita maknai di kehidupan dunia 7,5 itu besar per hari, sudah kita tabung di bank akhirat untuk diri kita. Dan Al-Quran nanti akan tampil di hadapan kita di padang mahsyar. Ya Allah, dia sahabatku, beri dia syafaat ya Allah. Maka dengan izin Allah menyatakan, aku beri dia syafaat. Satu lagi amalan apa yang akan tampil di hadapan Allah meminta syafaat untuk kita? Apa? Tadi baca Quran, yang kedua apa? Apa? Puasa. Makanya perbanyak puasa. Besok puasa, Senin Kamis Ayyamul Bid. Nggak mampu saum Daud, saya mengakui saum Daud saya belum mampu. Minimal puasa-puasa ini ayo kita istiqomah supaya kita mendapatkan syafaat. Bagaimana salah satu golongan yang doanya dikabulkan Allah, as-shaim hatta yuftira, orang berpuasa sampai dia berbuka. Kita usahakan dengan berpuasa banyak berdoa, berzikir, apalagi tengah pandemi ini harus banyak bertawakal, bergantung pada Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini berkaitan dengan poin kedua tentang Al-Quran. Jadi rugi kita nggak menjadi sahabat Quran. Apalagi dalam hadis dari Ahmad, ketika seorang meninggal dunia, ada 5 sahabat sejati di alam barzah yang menemani kita, sholat menemani kita di atas kepala, ya, puasa kita, ya, akan menemani kita di sebelah kanan kita, sedekah belah kiri, amal sholat di kaki, adapun Quran menerangi alam barzah. Inilah 5 sahabat sejati yang harus terus kita bersahabat dengan 5 amalan tadi. Yang poin ketiga tentang bahasa Arab. Justru bagaimana kita akan melaksanakan ibadah sesungguhnya tanpa kita mempelajari bahasa Arab. Bukankah sholat tidak boleh di luar bahasa Arab, betul tidak? Kalau kita sholat dan kita tidak menggunakan bahasa Arab dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, kira-kira sholat kita terima tidak? Bahkan kita sudah mengucapkan lafaz bahasa Arab, kalau kita tidak memaknai, kira-kira sholat kita bisa khusyuk tidak? Jadi bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat menentukan tentang kedudukan seorang dalam pemahaman dan mengamalkan isi agama itu sendiri. Nah, hari ini dianggap sesuatu yang radikal. Dianggap bahasa Arab yang kata kunci untuk memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dianggap sesuatu bahasa yang bahaya ini untuk kehidupan berbangsa. Ini keliru. Justru kalau semua kita bisa berbahasa Arab, nggak ada pikiran radikal di kepala kita, nggak ada pikiran menyakiti orang. Justru akan tertanam sifat halim, lembut. Akan tertanam sifat yang namanya ta'awun, kepedulian sosial. Karena kita merasa aku diberi ilmu tentang bahasa Arab dan pemahaman agama. Khairukum khairukum man ta'amal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Khairukum man ta'amal Quran wa 'allamahu. Hakikatnya demikian. Nah, kalau kita sudah memiliki bahasa Arab, insya Allah untuk memahami tentang syariat Allah ini lebih mudah hakikat. Adapun bahasa Inggris, bahasa yang lain, itu tidak memudahkan kita memahami agama. Maka sungguh aneh sebenarnya ketika banyak anak Indonesia itu mempelajari agama Islam tuh di Sorbonne, di Perancis, ke Oxford. Aneh itu. Dan saya bisa melihat keanehan ketika teman saya, karena kalau saya juga ngajar di salah satu lembaga ekonomi Islam, dan dia ini S3 doktor lulusan dari Scotland, ketika dia menjelaskan tentang ekonomi Islam, banyak dalil-dalilnya itu nggak bisa disebutkan secara fasih, karena terminologi metodologi di kepala dia adalah pengajar-pengajar Barat. Secara istilah mumpuni, tapi secara dalil Quran hadis jauh banget, udah belepotan ucapannya. Ya, wa iyadzubillah. Maka sekali lagi harusnya keluarga kita, dan di sini ada hamba Allah, justru di pensiun beliau menikmati, memanfaatkan usia beliau belajar bahasa Arab. Ini harus jadi ibrah, harus menjadi teladan untuk kita semua. Dan yang terakhir, ketika kita memiliki yang disebut dengan tadi good looking, kemudian dengan izin Allah kita menghafal beberapa ayat Quran, apalagi seorang hafiz,
kemudian dengan izin Allah ternyata hafiz ini juga ngerti bahasa Arab, maka dia mendapatkan simpatik, emang udah jaminan Allah. Lihat surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, surat 58 di ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah kok yang menyatakan kalau 3 kriteria di atas dimiliki oleh kita, keluarga kita, anak turunan kita, dijamin Allah diangkat derajat, dimuliakan. Kenapa jadi aneh? Allah yang menyatakan. Udah ketemu belum surah Mujadalah tadi? Surah 58 ayat 11. Allah yang menjamin Bapak Ibu. Maka saya mengajak diri saya dan keluarga besar Al-Ijabah, ayo punya keyakinan kalau kita nggak mampu didik anak kita dalam rumah tangga kita menjadi penghafal Quran, mengerti agama, masukkan pesantren yang bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi rohbani dan Quran. Berjuang kita, masalah rezeki sudah diatur oleh Allah. Memang kalau pakai logika saya juga bingung gimana cara menyekolahi anak pesantren sekolah Islam setingkat TKID aja udah jutaan. Anak saya ada di Ibnu Tamiyah, bayarnya pakai namanya dinar, juga udah jutaan. Ya, kalau pakai logika nggak mungkin saya menyekolahkan anak-anak demikian, tapi ada cara Allah min haitsu la yahtasib. Maka saya selalu titip pada anak-anak saya dimanapun mereka, doakan Abu, semoga diberi kesempatan oleh Allah menyekolahkan yang terbaik dalam agama. Karena itu bekal Abu menghadap Allah kelak. Waladun solihun yad'ullah. Coba jujur Bapak Ibu, yang akan mendoakan kita anak kita yang sukses atau anak kita yang soleh? Anak soleh atau anak sukses? Ayo, berjuanglah kita mengantarkan anak kita menuju kesolehan. Karena anak soleh jangan khawatir akan kesuksesan mereka. Itu jaminan Allah. Anak soleh pasti diberi sukses oleh Allah. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib. Hafal kita. Adapun anak sukses tidak ada jaminan dia meraih kesolehan. Mungkin hanya ini, mohon maaf saya jam 8 ada acara daring ya. Kajiannya lewat daring, alhamdulillah sangat membantu memang. Dan saya mohon maaf tidak ada pertanyaan, tidak mau bertanya boleh lewat WA. Mohon maaf segala kekurangan saya. Semoga 4 poin ini menjadi renungan untuk saya dan kita semua. Harus menjadi hamba Allah yang looking. Kriteria yang bisa dibuka surah Al-Furqan tadi, surat 25 dari ayat 63 sampai dengan ayat 77. Silakan, ada 15 kriteria. Harus ketemu ya. Semoga kita bisa mengamalkan. Barakallahu fikum, al-afwu minkum, mohon maaf segala kekurangan saya. Fastabiqul khairat, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.